Assalamualaikum, selamat datang di Najma Absin Channel. Di sini kalian bisa menikmati novel-novel yang aku tulis secara gratis. Sebelum kalian lanjut menikmati novel aku, jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe biar kalian dapat notifikasi. Nah, komen juga di setiap cerita biar seru dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih, selamat menikmati. Dinikahi Bos Part 5. 2 tahun aku menjadi wanita pekerja keras di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor dan pertambangan ini. Baru kali ini aku merasa sepatu boot safety yang kupakai terasa berat. Rasanya enggan berangkat ke office yang sebenarnya letaknya di pinggir jalan, bukan di area pertambangan. Bukan karena apa, tapi yang mengingat insiden memalukan sebelumnya yang membuat auratku harus terlihat di depannya. Jujur saja, aku masih malu bertemu bosku yang bernama Kamil itu. Bangunan office itu tidak terlalu mewah seperti halnya gedung perkantoran di kota-kota yang berlantai 10 plus. PT Nusa Nagamining itu hanya 3 lantai yang di dalamnya mampu memuat 4 departemen sekaligus. Salah satunya departemenku, Human Capital General Resource. Departemen yang bergerak dalam pengelolaan sumber daya manusia demi kemajuan sebuah perusahaan. Setelah memarkirkan sepeda motorku yang lecet-lecet di bagian pinggirnya karena sempat oleng sewaktu aku berusaha untuk kabur dari laki-laki brengsek itu, perlahan tapi pasti aku melangkah gontai untuk masuk ke halaman office yang dipenuhi dengan bunga-bunga asoka yang dibentuk seperti jamur. Tepat di pertengahan halaman ada 2 bendera yang berkibar, bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bendera yang berlogo perusahaan. Kulihat beberapa anggota dari 2 departemen tengah berkumpul. Aku baru ingat. Hari Selasa memang jadwalnya safety talk, berbicara kesehatan dan keamanan. Bagaimanapun, bekerja sebagai karyawan perusahaan tambang memang harus selalu ekstra menjaga diri, fisik, dan mental. Karena bahaya bisa mengintai kapanpun dan di mana saja. Apalagi mereka yang sering terjun langsung ke area pertambangan seperti karyawan produksi atau mekanik. "Gimana keadaan kamu, Neng?" tanya Pak Hengki, salah satu karyawan berpengaruh di departemen safety. Postur tubuhnya tinggi namun berisi, terlihat sangat gagah sekali mengenakan rompi perusahaan yang berwarna hijau ditambah helm safety berwarna hijau tua. Dia memang tipe laki-laki manis. Dulu saat masih anak magang aku pernah hampir jatuh cinta padanya. Hanya hampir. Alhamdulillah udah sehat, Pak. Kabar saya kecelakaan kayaknya udah nyebar ya aja ya, Pak, tanyaku dengan senyuman sembari mengitari sekeliling. "Iya, Kamil yang ngasih tahu. Siap-siap, sebentar lagi kita mulai," ucapnya. Aku mengangguk seraya berucap dengan tegas. "Siapa?" Aku selalu memanggilnya Pak karena menurutku dia cocok untuk panggilan itu. Umurnya terpaut 7 tahun denganku. Jauh kan? Lagi pula dari segi pangkat tentu dia di atasku. "Woi Ustazah Rena, gimana kabarnya? Satu hari nggak ngelihat aja rasanya udah rindu sama teriakannya." Itu suara Mas Broto. Dia memang laki-laki yang ramah namun suka menggoda. Mbak Nunung, cewek paling mentok di office saja hampir selalu digodanya. Entahlah sedekat apa hubungan mereka, namun menurutku untuk ukuran seorang wanita bersuami yang berteman dengan seorang lajang, hubungan mereka terlalu berlebihan. "Alhamdulillah Mas, lecet sedikit, sekarang udah baikan." "Aduh gimana sih, adakah yang mau melindungi ustazah kita ini? Aku gak tega ngelihatnya sakit-sakitan." Canda Mas Broto. "Maksudnya apa sih?" Kulihat Mas Broto mengerling ke arah seseorang di ambang pintu office. Astagfirullah, dari tadi bosku tampaknya mematung di sana dengan ekspresi datarnya. Mas Broto memang selalu memanggilku ustazah sejak aku masih magang dulu, karena menurutnya akulah anak magang teralim semenjak dia kerja di perusahaan. Karena saat itu teman-temanku mengenakan celana jeans yang ketat dan rambut terurai, sedangkan aku memakai rok dan kerudung lebar seorang diri. "Udah Mas, pagi-pagi udah ngebanyol," aku berkata ketus membuat Mas Broto tertawa-tawa. Aku segera mengambil barisan di sebelah Mbak Linda. "Semangat pagi," seru Pak Hengki dengan nadanya yang tegas, menyapa. Mengapa di usianya yang sudah menginjak kepala 3 belum ada satupun wanita yang menarik perhatiannya. Sayang sekali dia membuka pembicaraan dengan mengepalkan tangan ke atas. "Pagi," seru orang-orang.
Tak sengaja mataku menoleh ke arah bosku yang kupikir sedang menyimak materi tentang kesehatan dan juga berita terbaru mengenai kecelakaan kerja di lapangan. Ternyata matanya justru tengah menatapku. Ada apa sih dengan bosku? Tiba-tiba aku teringat pernyataan konyolnya kemarin. Maukah kamu bantu aku wujudkan impiannya? Tanya bos Kamil dengan matanya yang mengisyaratkan sesuatu. Tatapan penuh luka kelam, lebih dalam dari lautan. Mungkin saja. Aku terdiam, kuberanikan mataku menelusuri wajah itu hanya sekilas. Ya, walaupun aku dan dia adalah kolega, tapi jujur tak pernah aku menatapnya dengan intens seperti ini. Kulit wajahnya yang bersih, hidung majunya, rahangnya yang tegas, postur tubuhnya yang lebih tinggi dariku beberapa senti. Mengapa aku baru sadar dia seganteng ini? Astagfirullah Rena, sadarlah. Lihatlah setan lagi ngetawain kamu. Istighfar Rena, tarik nafas. Kini aku bingung harus menjawab apa. Wajahnya yang selalu menyebalkan itu tiba-tiba serius. Hahaha, refleks suara membahana dan tak tahu malu itu keluar. Aku terdiam menutup mulutku sendiri. Ini lucu. Aku merasa sedang syuting drama sebentar-sebentar. Aku harus menampakkan wajah kesal, tertawa, lalu berpindah horor, lalu sedih. Dunia ini memang penuh warna, penuh intrik, semuanya bisa dimanipulasi. Aku bahkan tak mengenal siapa sebenarnya bosku ini. Ups, maaf bos, bentar-bentar. Mewujudkan impian, maksudnya apa bos? Impian dia adalah agar saya menikah sebelum ajal menjemputnya. Saya ikut prihatin bos, tapi kenapa harus sama saya? Kan banyak cewek di luar sana yang barangkali pengen jadi pengantin bohongan bos, jawabku sekenanya. Seraya melipat tangan di depan dada. Dia kira menikah itu mudah, apalagi alasan dia melamarku ternyata hanya gara-gara memenuhi wasiat adiknya. Bukan kejam, tapi ini terasa seperti di sinetron-sinetron. Ayolah Ren, kita simbiosis mutualisme. Kamu kan pengen nyumpal mulut ibu-ibu itu yang ngatain kamu dicintai jin, dan aku pengen ngewujudin impian adik kecilku yang malang itu. Telunjuknya mengarah pada wanita yang tengah sekarat di sana. Aku menggeleng miris, seharusnya anggota keluarga ada yang menemaninya di dalam. Setidaknya sebelum menghembuskan nafas terakhir, dia bisa mengucap kalimat syahadat. Bos, kamu kok setenang itu melihat adikmu sakit? Tanyaku dengan polos, mencoba mengalihkan topik tadi. Kamu pikir saya tenang? Lihat nih mata saya. Kamu gak lihat kesedihan di dalamnya? Sosornya dengan mata tajam, sembari memelototkan matanya. Maaf bos, saya lihatnya cuma tai mata. Lidahku memang tak sinkron dengan hati. Di saat genting begini aku malah bergurau. Astaga Rena, bos Kamil menembuk jidat, menggelengkan kepalanya seraya menghembuskan nafas dengan kasar. Bos, kamu memang atasan saya di kantor, wajar aja nyuruh-nyuruh. Tapi kalau di luar kerjaannya nggak bisa dong, apalagi nyuruh saya nikah sama bos. Jelasku, inilah unek-unek selama ini yang aku tahan. Jujur menjadi bawahannya tidak mudah. Sementara aja Ren, ya. Lah nikah kontrak berarti dong, haram bos, mut'an namanya. Nikah bagi saya satu kali seumur hidup, saya nggak pernah mimpi jadi janda. Sekejam-kejamnya binatang, dia pasti masih memiliki rasa iba dan kasihan. Tapi kenapa manusia tidak memilikinya? Kayaknya saat ini dunia sudah benar-benar terbalik. Apa dia menyamakan aku dengan binatang sekarang? Aku berdecih pelan. Sudahlah bos, jangan drama. Ren, gajiku kan besar, kamu bisa hidup layaknya orang kaya karena nafkah dari aku. Kamu gak pengen, apalagi orang tuamu sudah serak sama aku. Aku memang gak ingin dikasihani, tapi aku gak tega lihat dia terus-menerus terbaring dengan harapan yang tak terwujud. Dia pikir aku cewek matre, tapi aku akui dia memang kaya. Secara gaji seorang kepala departemen pasti di atas 20 juta per bulan. Tapi sayang, sekaya itu belum beristri. Siapa yang mau dipersunting orang menyebalkan dan kapital seperti dirinya? Ya Allah, jiwa kapitalku memberontak. Tuh kan bos, kamu kemarin nolong aku karena ada maunya ya? Aku bertanya memastikan. Aku tidak bodoh seperti tokoh-tokoh sinetron yang jika ada laki-laki baik langsung tersentuh, dan akhirnya ketika diajak nikah langsung serobot saja berkata aku bersedia. Hello, tentu
Akunya dengan santai, dia tipe-tipe jujur juga. Jika modus bilang-bilang, dan tentu sangat kentara. 2 tahun bersamanya aku mengerti pola pikir kapitalismenya. Wajar saja dia dipromosikan dari jabatan section menjadi kepala departemen. Dasar pamrih, aku mengutuknya. Ini di luar kerja, sepertinya sedikit bersikap seperti ini tidak apa. Ayo cepetan putuskan. Kamu mau apapun akan aku berikan, Ren, ya. Dia mulai mendesakku, membuat napasku rasanya ngos-ngosan. Mengapa dia selalu seenaknya memaksa orang? Kamu cinta gak sih sama aku, bos? Ya, aku cinta sama kamu.